فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Namun para ulama, Pak, Bu, membagi yang haram itu menjadi dua macam. Ya, membagi sesuatu yang haram itu menjadi dua macam. Yang pertama, diharamkan secara zatnya. Baik zat perbuatan maupun zatnya. Contoh arak. Memang araknya haram. Makan riba. Memang perbuatannya haram. Itu haram secara zatnya. Ya. Yang kedua, diharamkan karena menjerumuskan kepada yang haram. Maka semua yang bisa menjerumuskan kepada yang haram, hukumnya apa? Haram. Tapi haramnya karena menjerumuskan itu, Pak. Contoh misalnya, sutra diharamkan oleh Rasulullah untuk laki-laki. Dan dihalalkan untuk wanita. Kenapa untuk laki-laki diharamkan sutra? Kata para ulama, karena itu bisa menjerumuskan kepada tasyabuh. Menjerumuskan kepada menyerupai siapa? Wanita. Iya. Sedangkan tasyabuh itu haram tidak, Pak? Tasyabuh itu haram. Ya. Contoh lagi, melihat wanita yang bukan mahram diharamkan tidak, Pak? Diharamkan. Kenapa? Karena itu bisa menjerumuskan kepada yang haram, itu zina. Maka Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan. Nah, berarti ini diharamkan karena bisa menjerumuskan. Beda dengan arak, minum arak ya, makan riba, curi, berzina. Ini memang perbuatannya diharamkan. Ini haram secara apa? Zatnya. Tapi Syekh Utsaimin, kenapa dibedakan antara dua macam haram ini, Pak? Karena, kata beliau, sesuatu yang diharamkan zatnya boleh saat darurat saja. Sedangkan sesuatu yang diharamkan karena bisa menjerumuskan kepada yang haram, maka ini boleh walaupun saat ada hajat. Boleh apa? Hajat walaupun tidak darurat. Tidak. Hah? Jangan tidur ya. Biasanya ya pada ini nih. Jadi saya ulangi ya. Jadi yang haram ada dua macam. Yang pertama yang diharapkan secara apa? Zatnya. Maka ini boleh saat darurat saja. Yang kedua, yang diharamkan karena bisa menjerumuskan. Maka ini boleh saat ada hajat. Walaupun tidak darurat. Dan sudah kita sebutkan tadi Pak, perbedaan antara darurat dan apa? Hajat. Beda nggak? Antara darurat dan hajat. Tadi contohnya, ya kalau kita berada di kutub utara, kita butuh apa? Jaket. Nah, jaket yang pertama ini darurat nih Pak. Setelah pakai jaket, masih rasa dingin. Kita butuh jaket yang kedua. Maka yang kedua ini hajat namanya. Walaupun darurat. Bisa nggak bedain antara darurat dengan hajat? Bisa ya? Nah, sesuatu yang diharamkan secara zatnya, maka ini baru boleh saat kapan? Darurat. Seperti makan bangkai. Haram. Boleh kalau darurat, kalau sudah tidak ada makanan lagi.
makan riba. Saat darurat, saat sudah tidak ada lagi uang, boleh. Darurat, gimana lagi? Namun kata para ulama, ini pun harus diberikan syarat, tidak boleh dimutlakan begitu aja. Sesuatu yang haram secara zatnya boleh secara darurat. Ketika darurat, ya. Dengan syarat. Syaratnya apa? Yang pertama, bahwa memang daruratnya benar, bukan sebatas apa? Ketakutan aja. Ada orang terkadang ketakutan doang, Pak, nggak jelas. Maka kata beliau, kata Syekh Utsaimin, syaratnya yang pertama memang betul-betul terrealisasi, betul memang darurat. Yang kedua, dengan melakukan yang darurat ini, ya hilanglah darurat itu. Adapun kalau nggak hilang, tetap tidak boleh. Contoh misalnya ada orang yang kehausan, nggak ada minuman lagi kecuali arak. Boleh nggak minum arak saat itu? Kata Syekh Utsaimin tetap tidak boleh. Kenapa? Karena arak malah menambah haus, bukan menghilangkan apa? Haus. Malah semakin tambah kehausan. Syekh Utsaimin pendapatnya begitu. Ya. Berarti tujuannya tidak tercapai. Yang ketiga, tidak boleh menimbulkan mudarat yang sama, bahkan lebih besar. Contoh misalnya kalau kita mau ditembak, kamu kalau nggak bunuh si Fulan, kamu saya tembak. Kalau kamu tidak bunuh dia, saya tembak kamu. Mana yang kita pilih? Bunuh orang atau kita yang dibunuh? Kata para ulama pada waktu itu tidak boleh kita membunuh orang. Karena mudaratnya sama. Sama-sama menghilangkannya nyawa. Maka tetap haram kita membunuh orang lain. Jadi gimana lebih baik kita yang dibunuh daripada kita yang membunuh? Ya. Nah ini. Adapun sesuatu yang diharamkan karena bisa menjerumuskan, boleh saat ada hajat. Walaupun tidak sampai darurat. Contohnya apa? Contohnya tadi, memakai sutra bagi laki-laki haram. Kenapa haram? Karena bisa namun Rasulullah memberikan keringanan buat para sahabat, sebagian sahabat yang terkena penyakit hikah, penyakit gatal. Iya. Maka Nabi memberikan keringanan buat mereka untuk memakai sutra dalam rangka berobat. Boleh. Kenapa? Karena ada kebutuhan di situ. Contoh lagi, tadi sudah kita sebutkan, melihat wanita yang bukan mahram, nggak boleh. Kenapa? Karena bisa menjerumuskan. Tapi ketika dibutuhkan, misalnya kita mau menikahinya, maka kita disuruh oleh Nabi untuk melihat. Undur ilaiha. Lihat dulu. Ya, ada seorang sahabat Nabi mau menikahi seorang wanita Ansor. Lalu Nabi bersabda kepada sahabat ini, Nazarta ilaiha, kamu sudah melihat ya perempuannya? Belum ya Rasulullah. Kata seundur ilaiha, lihat dulu. Fa inna fi a'yunil ansor syai'an. Karena matanya kaum Ansor itu ada sedikit kurang. Ya. Disuruh dulu Nabi SAW untuk apa? Nador istilahnya Pak. Jadi ikhtilaf para ulama, mana bagian yang boleh dinador. Jumhur mengatakan sebatas wajah dan telapak tangan, tak boleh lebih. Sebagian ulama mengatakan, dan itu yang pendapat yang dirojikan oleh Said Sabiq dalam fikih sunnah, Syekh Albani juga, ya, dan banyak ulama hakikin, itu yang biasa tampak di rumahnya di depan mahram-mahramnya. Seperti rambut, leher, tangan sampai di sini, betis, boleh.
Ya, dengan dalil bahwa Umar pernah menyingkapkan betisnya ya seorang wanita yang mau dinikahi sama Umar. Ya. Sementara Ibnu Hazm yang paling ekstrim, boleh melihat seluruh tubuhnya kecuali kubul dan dubur. Gelo. Ya, ini pendapat yang tidak layak untuk diambil. Ya, masa kita nazar suruh telanjang, gak baju semua. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini sesuatu yang diharamkan karena bisa apa? Menjerumuskan. Maka sesuatu yang diharamkan karena bisa menjerumuskan pada waktu itu boleh saat ada apa? Hajat. Walaupun tidak sampai kepada apa? Darurat. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Paham ya? Paham insya Allah ya? Tentang macam-macam yang haram itu ya? Ya.